Ini Laura ini udah menjadi tante-tante katanya penyuka. Sampai akhirnya aku tuh dalam hati, aduh pokoknya itu gua harus dapet tuh Brondong. Kurang puas, susah. Jadi kamu banyak gaya juga ya? Iya. Barangnya dia juga kurang panjang gitu. Enak juga nih cowok, bisa buat dipakai terus nih. Ngelihat ciri-ciri ya dari jempol kaki. Oh gitu. Cuma dikasih uang aja, nggak dikasih barang. Uang jajan aja. Paling kalau aku misalnya ngerasa, aduh saya ngerasa ya atau gimana ya. Kata-katanya agak kasar ya. Aduh. Oke, sekarang aku lagi di depan Laura ya. Kita panggilnya Laura. Ini Laura ini udah menjadi tante-tante katanya penyuka gigolo. Iya, Kalau dibilang tante, Laura ini usia berapa sih? 42 tahun. 42 tahun, tapi belum awet muda lah kalau menurut aku ya. Masih awet muda, 42 tahun. Seneng yang junior-junior gitu ya, seneng yang lebih muda gitu. Iya, saya senang yang semacam kayak Brondong gitu. Soalnya kalau Brondong itu kelihatannya gimana ya, dia masih keker gitu. Makanya saya suka sama yang Brondong. Tapi tampang menentukan, Tampang ya saya lihat juga yang lebih muda. harus Yang ganteng. tapi mukanya agak dewasa sedikit, nggak yang kekanak-kanakan yang lebih saya suka. Oh, cuma usianya muda, mukanya dewasa. Ya betul. Oke, itu aku manggilnya Laura ya. Iya, Laura. Itu Laura ada feeling kayak gitu. Kan Laura udah menikah ya? Udah. Oke, udah menikah. Nah, maksud aku hasrat suka sama Brondong yang lebih muda itu dirasakan sebelum menikah atau setelah menikah? Pas setelah menikah, Setelah menikah. Oh gitu. Oh, kok bisa ya? Suaminya bukan Brondong kan? suami aku lebih tua dari aku. Ya, Usia 62 tahun. masih hidup. Masih. Maaf, sebelumnya aku nanyakan gitu ya. Kalau Berarti, udah berarti masih ada sehat ya? masih ada sehat, alhamdulillah sehat. Berarti manggilnya apa? Papi gitu apa? Papi, Manggilnya papi. Si suaminya manggilnya mami. mami, Kalau Brondong manggilnya apa? Ke Hani Bani. Oke. Hani Bani berarti penontonnya diare tahu. Hani Bani. Ya Allah. Oh, Hani Bani. Berarti Laura juga manggil ke Brondong Hani Bani juga. Iya. Aku mau nanya kronologinya, awal mulanya. Kok bisa sih ada istilah Brondong dalam hidup Tante Laura nih? Soalnya waktu itu aku nggak begitu tertarik ya sama Brondong ya. Gara-garanya teman aku ngajakin aku ikut arisan Brondong. Saya ngerasa satu kesepian karena suami saya jarang pulang, terlalu sibuk sama pekerjaan. 2 minggu sekali, bisa jadi sebulan dia baru pulang. Nah aku tuh butuh belayan gitu loh dari suami. Kayaknya tambah lagi juga kurang puas dari suami. Nah akhirnya aku curhat sama temen aku ngajak, Jeng daripada lo begini terus, bawaan lo bete, mendingan lo ikut gue Jeng, kata dia gitu kan. Nah aku bilang, kemana? Aku bilang gitu kan. Terus kata dia, udah ikut aja, kita ikut apa arisan Brondong mau. Nah aku kaget, hah? Arisan Brondong? Apaan tuh arisan Brondong? Orang mah arisan mah uang, berlian gitu ya. Kok bisa Biasanya sih kan arisan Brondong? uang, berlian. Nah, lo ikut aja katanya. Ya udah tuh, aku ikut, penasaran juga kan. Pas datang ke lokasi, ke tempat rumah yang mewah ya. Di situ juga emang banyak kumpulan tante-tante girang. Nah, mereka tuh pada buat acara arisan. Di situ ada Brondong. Nah, akhirnya ya aku tertarik juga kan. Nah, Brondong itu dipajang tuh. Ada berapa Brondongnya di sini? Brondongnya sekitar 3. Nah, di ruangan itu tuh ada sekitar 30 orang ya. Wow, jadi 3 orang diperebutkan oleh 30 Nah, orang. dari situ tuh. Nah, aku tertarik terus ada perlelangan tentang Brondong itu. Gimana tuh caranya? Nah, jadi siapa yang berani ngangkut nih Brondong bisa bawa pulang. Nah, akhirnya aku tuh kayaknya boleh juga nih Brondong, aku bilang gitu dalam hati ya. Cara ngangkutnya maksudnya ada nilainya gitu. Dia tuh ada sistem kayak apa tuh? Kayak ada makelarnya.
di dalam arisan itu. Lelang berarti harga tertinggi gitu ya? Nah, Dimulai dari 1 juta sampai akhirnya aku tuh dalam hati, aduh, pokoknya itu gua harus dapet tuh Brondong, lumayan ganteng, aku bilang gitu kan. Lagian aku juga dalam hatiku, daripada mikirin suami yang ada bikin bete sendiri ya. Jadi ini ya udah tuh, teman aku juga kayaknya pada sekongkol tuh biar aku pada ikutan jadinya kan. Oh, jadi Ah, kompor. sengaja. Jadi sengaja lah biar aku ikut ke jurang dalam seperti mereka gitu. Tadinya aku tuh nggak ada niat kan, karena aku sepi, merasa bete, jadinya aku ikutan kan. Nah, akhirnya aku lelang tuh Brondong itu 25 juta. 25 juta nggak ada yang lebih tinggi lagi? Udah nggak ada lagi, ya kan? Mentok di Nah, kamu berarti. nah akhirnya tuh Brondong aku bawa pulang. Kan ada 3, kamu tiga-tiganya bawa pulang. Mungkin ada yang kecil juga kan, ada yang 10, ada yang 15, mereka juga ada yang bawa pulang. Jadi dibawa satu-satu tuh. Oke, terus? Aku tuh semenjak ikut arisan itu tuh Brondong aku milikin kan. Nah, jadi kalau misalnya aku butuh, aku telepon dia. Aku lagi kesepian, aku telepon dia. Itu selama berapa lama tuh menguasai Brondong itu? 3 tahun ya aku. Nah, itu arisan berikutnya dia dilelang Itu tuh lagi atau sebenarnya enggak? arisan itu cuman buat perkumpulan. Oh, jadi enggak terus-terusan. Enggak, jadi masih terus-terusan. Arisan itu cuma buat perkumpulan tante-tante girang aja. Nah, itu sediain Brondong juga. Berarti Gitu. Brondongnya beda lagi. Kalau yang di apa tuh namanya Ya, arisan ada berikutnya lagi. enggak dia lagi. Ada lagi. Oke. Gitu. Nah, Berarti masuknya kalau cowok tuh apa gigolo gitu jadi ya? biar mereka pada semangat pada ikut. Terus. Nah, pas dari situ aku jadi sama Brondong itu kan ngerasa deket ya. Kalau aku perlu butuh dia, aku telepon dia. Aku janjian sama dia. Janjiannya di tempat tertentu. Jadi nggak ada orang yang tahu tuh. Janjiannya di mana biasanya? Di hotel biasanya. Oh, langsung ke hotel. Kalau nggak ya ke karaoke, VIP. Itu pun juga bareng sama geng-geng aku. Berarti berarti pada tahu ya satu Ya, yang tahu cuman geng-geng aku doang gitu. tapi nggak pernah bocor tuh sama suami kamu tuh. Enggak sih. Soalnya kan suami aku itu jarang pulang. Jadi nggak bocor. Nah, lambat laun aku jalanin sampai setahun. Berondong itu selalu minta ini jam, dia minta beli motor, dia minta beli, pokoknya minta segala macem lah, handphone. Nah, pas dari situ lama-lama aku ngerasa jenuh juga. Tuh. Nah, ditambah lagi aku ngelihat suami ya. Aku pikir aku sebenarnya juga kasihan ya lihat suami aku tuh dia bekerja ternyata nyari uang buat keluarga. Aku berpikir dari situ, kenapa ya kok aku jahat banget mengkhianatin dia gitu. Sedangkan dia banting tulang untuk keluarga. Aku tuh dari situ baru berpikir. Nah, Ya, itu bener tuh dari pikirannya situ. tuh. Tapi kalau lagi suami pergi, dia pikir hilang lagi itu loh, pikiran itu. Orang, dia aja nggak muasin saya, dia bilang gitu. Akhirnya temen hasut lagi, udah Jeng, katanya mendingan lu muasin diri lu sendiri daripada lu begini melulu. Nah akhirnya aku ikut lagi, terjun lagi seperti itu. Kasihan ya temennya dijadikan kambing hitam ya. Padahal kemauan tante sendiri kayaknya tante nih. Walaupun temennya kayaknya nggak nawarin, tetap tante kan mencari-cari karena tante kesepian kan. Iya, terus si kesepian. Teman aku juga begitu juga dia. Kesepian juga. Jadi dia gerombolan-gerombolan kesepian gitulah. Kalau setiap malam minggu kita jalan ke clubbing, kumpul-kumpul sama. Emang nggak pada ngurus anak tuh tante-tante? Kalau ada apa-apa titip pembantu ya kan, Tapi dia yang nggak takut merhatiin. pembantunya nanti nggak ngurusin anak dengan baik. Enggak, pembantu itu nurut. Yang penting kan duit. Tapi nggak sayang sama anak, nggak kangen tuh sama anak. Ya sebenarnya sih gimana ya, sayang banget sama anak ya. Kadang kasihan ya, takutnya kurang perhatian dari orang tua. Tapi Balik lagi. ya karena gimana ya, keinginan hasrat gitu loh. Kalau udah hasrat kan kurang puas, susah. Ya Allah, ya Tuhanku, ada ya orang kayak begini. Gimana sih emang enaknya apa sih kayak kumpulan tante-tante kesepian gitu ya?
pada ke clubbing tuh malam minggu, enaknya apa tuh di situ? Maksudnya apa yang didapat? Kayaknya have fun, ya seneng aja gitu loh, menghilangkan masalah tuh, pikir-pikiran yang mumet. Jadi happy aja ngumpul-ngumpul sama mereka. Di sana juga pada ngeliat brondong di tempat clubbing gitu. Berondong di clubbing gitu banyak, Cuma kan ada. pasti ada bawa cewek Cuman juga ya ya. saya tertariknya sama yang kemarin yang pas lagi ngumpul-ngumpul arisan itu. Oke, oke. Pada saat kayak clubbing itu suami tahu ya? Dia nggak tahu, Nggak tahu. nggak tahu. Dia pun kalau misalnya telepon, ya kalau lagi clubbing nggak aku angkat ya. Paling kalau misalnya lagi di rumah baru aku angkat gitu. Jadi dia istri saya di rumah paling sama anak-anak. Pikiran dia begitu. Tuh. Emang kelihatannya istri baik-baik banget di depan suami ya. Ya baik. Kalau misalnya suami lagi pulang nih, berarti jadi anak rumahan, nggak arisan, nggak Iya, kemana-mana. jadi anak rumahan. Dia Ngurus sediain dia anak. minum, kadang apa. Abis kalau suami itu seperti gimana ya? Kalau diajak bicara, dia sepatah dua kata gitu. Aku tuh jarang bicara sama dia karena dia setiap pulang tuh lelah. Jadi paling capek, aku mau istirahat ya mah. Udah di rumah itu cuma sehari 2 hari, ntar dia jalan lagi. Apa karena suami punya wanita idaman lain? Siapa suaminya? Suaminya tante. Enggak. Tahu dari mana? Ya aku percaya aja, yang penting kan uangnya ngalir. Si tante. Renyah banget ketawanya. Jadi tante ini matre juga ya tante. Ya makanya usianya lebih jauh. Mhm. Berarti tante ini tadi menguasai brondong selama 3 tahun. Udah dibeliin apa aja dan udah habis berapa? Sekitar 1 miliar ya. Apa aja dibeliin apa aja tuh? Motor, handphone, dia kadang minta transfer, terus kadang ganti-ganti handphone lagi. Ya aku beliin untuk dia. Yang penting dia bisa muasin aku. Selama jalan sama si brondong yang 3 tahun ini, Iya, jalan juga sama brondong lain nggak? ada lagi. Ada banyak Banyak. brondongnya. Heeh. Dipakai juga. Sama brondong itu ya dipakai soalnya buat muasin aku. Yang penting hasrat aku puas lah. Habis berapa? Yang tadi kan 1 miliar. Yang brondong lainnya segitu juga Kalau habisnya. yang berondong yang lain sekitar, kalau kan ganti-ganti ya, gitu kan. Kalau yang tetap itu kan emang satu ya. Kalau yang lainnya kan ganti-ganti, ya sekali main paling 20 juta. Sekali doang. Ya. Satu malam gitu ya. Nggak satu malam sih, kadang bisa 2 hari 3 hari main sama berondong itu. 20 jutaan. Ya. Gitu. Jadi dia minta 10 juta, 15 juta. Tapi kenapa sama yang lama ini, yang 3 tahun ini lama? Termasuk lama lah ya 3 tahun ya. Soalnya enakan yang pertama itu. Yang biasa. Apanya enaknya tuh? Ya dia muasin aku banget. Jadi kalau aku pengen gaya ini sama dia, coba dong gaya gitu. Dia bener kayak gitu. Terus bilang aku minta gaya buat di kursi duduk. Jadi apa yang aku mau dia tahu, dia ngerti gitu loh. Jadi kamu banyak gaya juga ya. Iya. Jadi di apa nunggu kursi. Gaya duduk ya kan. Nah kadang aku minta gaya di atas gitu, dia di bawah. Pokoknya ganti-gantian lah. Pokoknya di atas ranjang itu dia lebih agresif buat saya gitu. Aku senengnya gitu. Jadi udah tahu tuh yang mau. Tapi emang yang berondong lain tidak bisa diarahkan supaya seperti menjadi berondong yang kamu mau itu. Cuman kalau berondong yang baru-baru itu dia nggak kuat lama. Jadinya aku kurang puas sama yang berondong baru-baru itu. Barangnya dia juga kurang panjang gitu. Jadi kayaknya, Ya jadi aku Tuhan. masih enakan yang biasa itu. Gitu. Oh, sepanjang apa sih? Jalan kenangan. Biasanya seperti orang tuh panjangnya kayak gitu. Ya Allah, sekali lagi ini disclaimer, ini 18 plus, yang belum 18 minggir gitu kan. Dan sekali lagi kita nggak mendukung hal kayak gini ya, ini sebenarnya nggak boleh, tapi kita mengambil pelajaran yang dari sini, di kisah yang ada di sini. Kita lanjut lagi yuk. Emang kalau ukuran gitu ya, emang menentukan rasa?
Ya emang ukuran itu penting soalnya. Satu ukuran panjang. Ya kalau panjang doang kecil ya kan ada yang panjang kurus ya nggak enak. Gitu. Ya Allah. Kalau yang enak yang seperti apa? Ya besar, panjang. Jadi bikin puas. Kalau misalnya panjang, kecil percuma. Jadi ngerasa nggak puas. Jadi kalau belum keluar gitu pusing kepala. Ya Allah. Terus itu maunya yang panjang, besar, lurus apa bengkok? Lurus dong. Kalau bengkok kan gak enak. Oh, gak enak ya. Oh, gitu. Jadi kan awalnya nih ya, kan kamu kan belum tahu nih dalamnya dia tuh. Kan cuma ngeliat mukanya doang. Hmm. Gimana caranya memastikan bahwa dia itu besar atau enggak dari badan? Ya kan emang belum tahu. Tapi kan pas saya pertama ngelakuin sama dia, wah enak juga nih cowok. Bisa buat dipakai terus nih. Ya udah, jadi pas dari situ saya baru tahu. Tuh. Pas Jadi udah dicobanya baru tahu. udah enakan dia, ya kayaknya ketagihan sama dia. Gitu. Segede apa sih kalau misalnya dicontohin pakai apa? Biar kita bisa lihat gambaran. Segede apa sih yang favoritnya Laura? Gede Apa? gini. Itu kepanjangan. Ya. Segimana dong? Biasa kalau cowok itu kan ngelihat ciri-ciri ya dari jempol kaki. Oh gitu. Kalau 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 dia pakai sepatu nggak kelihatan. Emang Iya. ngaruh, Ya, bener. kadang kan suka ada yang pakai sendal kan ya. Kalau misalnya itu kan ya kelihatannya dari situ aja. Oh emang ngaruh jempol kaki. Iya. Wah, jempol kaki lu pada pada oh jadi kalau jempol kakinya gede itu gede. Gitu. Nah, terus yang berondong lama yang berondong baru itu cuma dikasih uang aja nggak dikasih barang. Uang jajan aja. Paling kalau aku misalnya ngerasa, duh, saya ngerasa ya atau gimana ya. Agak agak kasar ya. Aduh. Gimana gimana? Ya paling untuk pelampiasan aja. Hmm. Tuh, kalau dia tuh berondong yang saya pacarin itu dia nggak ada waktu ya kan, tapi biasa sih dia selalu ada waktu, mungkin kan karena dia sakit atau dia urusan sama keluarga kan saya harus mengerti dia gitu loh, sedangkan dia kan juga mengerti saya kan. Pernah main di tempat umum? Pernah kalau lagi kan kadang perasaan gimana ya, duh kayaknya pengen, akhirnya kan toilet itu kan sepi ya. Saya sempet singgah di toilet umum, tapi yang di mall-mall biasanya yang Tapi sepi. kan cewek cowok beda. Biasanya yang sepi itu di toilet cowok. Nah, Oh, biasanya, tergantung mallnya kali ya. Nanti kalau ketahuan gimana? tahuan bilang aja saya salah masuk. Sesimpel itu ya. Ya ampun, gak bahaya tuh, gak ngeri tuh. Ya kadang ngeri-ngeri sedep ya. Soalnya sekarang kan viral, apa-apa di videoin. Ntar kalau ini gimana? Iya. Tapi kan jarang kalau toilet ada CCTV. Maksudnya dikamerain sama handphone Iya, orang. viral. Ya paling kalau misalnya habis saya berbuat gitu sama berondong di toilet umum, yang keluar duluan itu biasanya berondong duluan. Nanti dia kasih tahu, udah keluar nggak ada orang. Biasanya dia kasih tahu. Oh gitu. Emang kalau sama berondong itu yang paling hebohnya diapain? Sama berondong itu? Sensasinya? Kalau sama berondong itu bisa lama. Bisa sampai berkali-kali. Udah keluar, main lagi, udah keluar, main lagi. Kalau berondong, dia tuh tahan lama. Tuh, makanya. Berapa kali tuh biasa sehari? 3 atau 5 kali. Kadang bisa seharian. Ya Allah, ya Tuhan. Anak sehat? Nggak inget anak dari tadi ya? Ya sehat ya, happy, yang penting happy gitu loh. Ya tapi masih ada pikiran buat anak juga sih ya. Kadang kasihan sama anak. Ya ada pikiran tapi kadang gimana ya, kayak gitu udah mungkin penyakit ya. Seperti itu udah kebiasaan, bawaan pengen. Nah udah tahu penyakit nggak konsultasi. Ya, tapi saya ada konsultasi sih sama dokter pribadi saya. Terus gimana Tanya, kata dokternya? Nah, itu kan dokter pribadi itu kan dekat sama saya suka cerita kan tentang kepribadian saya. Kata dia nggak apa-apa, yang penting bersih. Dia sih ngasih konsultasi aja, cuman dijaga juga. Nah saya kan juga KB juga, jadi buat steril, disterilin.
Oh, jadi udah nggak bisa punya anak lagi dong? Iya. Oke, nah. Lagian kan usia juga udah tua. Biasa kalau udah 45, dokter udah nggak mau ya nerima ya. Kalau misalnya dia mau hamil lagi. Aku ngelihat kisah ini, sebenarnya kasihan sama kamu loh. Sebenarnya kamu masih bisa kembali normal, tapi ada keinginan untuk normal. Ya sebenarnya sih ada ya, saya pengen berhenti itu seperti itu. Satu karena usia juga, dua karena keluarga juga ya. Nggak ada capeknya apa? Ya sebenarnya ada capeknya juga. Eh, dengan bertambahnya usia kita juga makin lama makin lemah kan, nggak begitu kuat kan jadinya kan. Ya pengen banget berhenti gitu, tapi susah. Karena lingkungan kamu juga kali ya, lingkungan yang arisan Brondong itu teman-temannya semua pada begitu. Kurang puas aja awalnya dari suami. Jadi Nah, seperti emang itu. suaminya tuh kenapa sih maksudnya sampai segitunya? Karena suami barangnya kurang gede kali ya. Terus udah tua juga udah letoy. Tapi pernah nggak kayak biasa kan suka pakai apa? Dibantu gitu ya supaya lebih gede gitu-gitu. Pernah nggak kamu saranin Dibantu. untuk kayak minum obat atau apa supaya lebih tahan lama, lebih besar gitu? Oh enggak. Enggak. Jadi kamu lebih lebih memilih berbohong sama suami aja gitu. Daripada jujur nih aku sukanya yang gede, aku sukanya yang panjang gitu. Ya aku mau ngomong kayak gitu nggak enak sama dia. Takutnya dia ngerasa Tersinggung. minder. Oh minder. Jadi kamu nggak mau menyakiti. Iya. Tapi kamu bohongin. Iya sih. Itu juga menyakiti ya. Iya. Oh jadi nggak pernah dibahas tuh ya? Enggak, dia nggak pernah bahas. Tapi kalau dia pulang sih aku masih berhubungan juga sama dia gitu. Tetap melayani dengan Iya, siap baik. melayani apa yang dia mau. Oke. Tapi kan suami kamu ini kan umurnya udah usia ya, udah usia lanjut lah ya, Iya, 62 gitu kan. Apa enggak gimana ya? Aduh, suami kan mungkin secara umur ya kita nggak tahu yang berpulang siapa duluan. Tapi kan kalau dilihat dari umur bisa jadi dia duluan karena dia lebih tua gitu. Tapi apa kamu nggak merasa mumpung suamiku masih hidup nih, sisa umurnya paling berapa tahun lagi atau berapa bulan lagi, mungkin mau membahagiakan suami gitu? Ya sebenarnya sih pengen ngebahagiain suami ya, biar dia senang kan. Jadi sebenarnya pengen berubah seperti itu. Pelan-pelan sih aku pernah nyoba ya kan. Udah daripada aku main berondong terus, aku udah pernah kayak gitu kan. Tapi susah tuh, udah coba susah banget. Sekarang masih ada yang suka ngehasut aja teman-teman kayak gitu. Mungkin kamu juga harus konsultasi sama dokter selain teman kamu tadi. Yes. Dokter lain yang mungkin psikiater ya, psikolog atau psikiater deh pokoknya. Yang psikolog gitu kan maksudnya lebih gimana kepribadian itu kan bisa dirubah sedikit demi sedikit gitu kan. Jadi sekarang yang dirasakan apa sampai saat ini? Masih hasrat itu masih sama besarnya? Ya sekarang sih hasrat saya udah berkurang ya dengan berondong ya. Saya udah nggak mau main berondong lagi sebenarnya. Karena uang kamu udah habis atau gimana? Ya karena saya usia juga kan, saya juga kasihan sama suami, maka saya sebenarnya udah nggak mau lagi. Tuh. Tapi sampai sekarang masih? Jarang Ya, berarti belum ditinggalkan banget gitu ya? Iya. Nah terus pas kalau kamu lagi pengen, kan lagi jarang nih, tiba-tiba lagi tinggi gitu, lagi naik hasratnya. Apa Kadang yang kamu aku lakukan? tahan. Jadi aku lagi pengen nih, ya kan? Aku pengen main sama berondong. Aku tahan pelan-pelan. Coba pelan-pelan, aku bilang gitu kan. Udah nggak mau main berondong lagi. Kasihan sama suami, ya kan? Lagian juga aku tuh udah tua, kasihan sama anak-anak, udah nggak mau kayak gitu. Pelan-pelan. Rasanya gimana gitu? Masih ada ya perasaan pusing aja. Suami kerja apa sih sampai pulangnya sebulan sekali? Suami aku kerja di Cirebon tambak ikan. Oh, pengusaha jadinya. Tajir dong. Ya tajir. Kamu sendiri berarti nggak kerja penghasilan dari suami aja Iya. atau ada bisnis lain? Nggak ngandelin dari suami aja. Nggak bersyukur tuh. Ya. Istri-istri lain pada disuruh kerja loh cari uang.
kamu punya suami tajir, bukannya bersyukur, malah cari berondong lagi, ngejajanin berondong. Gimana? Ya habis gimana ya, saya juga Ya udah, pelan-pelan bisa kali ya. ya Yuk bisa mudah-mudahan yuk. saya sih pengen banget gitu loh berubah, pengen banget. Mm-mm. Berarti uang tuh tidak menjamin ya kebahagiaan. Kamu Uang nggak menjamin bahagia sama suami kebahagiaan. kamu ya? Iya. Sebenarnya sih kalau misalnya suami saya emang suami saya perhatian ya. Kalau suami saya apa sih beri aku kepuasan, dia ngertiin aku ya kan. Ya aku mungkin nggak bakalan selingkuh sama Brondong dari situ. Biasanya kan banyak juga walaupun sudah tua kan dia melakukan segala cara kan buat berobat. Ya ini kemaluannya dia biasa seperti itu kan. Cuman aku mau ngomong juga nggak enak gitu, nggak mau nyakitin hati dia, biarlah. Yang penting dia puas gitu. Aku pikirnya gitu. Lebih penting mana? Uang atau kepuasan? Gak apa-apa jawab aja, gak usah malu-malu. Kepuasan. Kepuasan. Oke. Sampai kapan nih kamu, kan kamu punya target nih, gua tadi kan ada keinginan untuk kayak pengen berhenti, udah mulai jarang tapi masih susah. Sampai kapan targetnya kamu? Apakah oke lah, Sekarang gua 42. kasih waktu nih 2 tahun lagi, 3 tahun lagi gua harus berhenti gitu. Ada target nggak? Ya target saya sih sekitar setahun ini ya. Saya juga pengen berhenti sebenarnya. Uang kan bisa beli kepuasan. Kalau Iya nggak sih, ada uang kan nggak bisa puas. Saya juga pengen biar perhatian sama anak juga. Ya Kamu hobinya apa? Maksudnya kayak kesukaannya apa? senam aerobik. Oke, itu kan sama bagi senam good Zumba. kan, positif kan. Iya. Kenapa nggak hobinya dilari apa? Kayak kalau pas lagi hasratnya tinggi gitu, kenapa nggak dilarikan ke hobi kamu, sehingga kamu kayak lupa untuk kalau si berondong itu lagi gitu. Belum sih. Makanya nih saya mau nyoba. Jadi bisa jadi instruktur apa tuh? Aerobik ya, senam atau Senam aerobik. bagus tuh kalau menurut aku, positif dan bisa menghasilkan uang juga kan. Kalau misalnya kamu jadi instruktur Zumba, ntar muridnya berondong lagi. Iya, betul. balik lagi. Itu pun juga kadang karena pergaulan juga ya. Mungkin kalau saya berganti teman lagi, soalnya saya ini gampang terpengaruh sama teman. Oke, berarti lingkungan pertemanan itu juga Iya, harus harus di blok gitu ya. iya betul. Harus di Mau ya nggak mau kalau harus kalau mau di-blok niat semua ya itu, kalau nah. mau niat ya harus Tahu hello aja ya. iya harus di blok, harus benar-benar hijrah, cari teman yang lebih bermanfaat, yang lebih positif, yang lebih membawa kita ke kebaikan gitu. Terus anak-anak nih nggak pernah curiga apa maksudnya, mami kok apa Jarang di rumah. keluar mulu lu, nggak perhatian, apa nggak ada komplain dari anak-anak? Secara anak-anak kan udah tumbuh dewasa. Ya anak-anak sih waktu itu pernah sempat bilang seperti itu sama aku ya, katanya, Mama kok jalan melulu sih, jarang di rumah, kali-kali ajak saya dong jalan-jalan, kadang begitu kan. Kan aku bilang, kan ada kamu minta temenin aja sama bibi, aku bilang gitu, temenin aku dong ke mall, kadang suka gitu. Tapi aku kadang merasa sedih juga ya kalau anakku ngomong seperti itu gitu, kayaknya nggak ada waktu. Makanya aku pelan-pelan sebenarnya pengen berubah. Tapi pernah selalu ada quality time sama anak? Waktu sih pernah ada sedikit. Sedikit ya. Kasihan loh anak kamu Iya loh. sih emang, saya pikir-pikir seperti itu. Nah, kalau kita sebagai orang awam melihat yang mana nih tante-tante girang yang haus akan hasrat berondong dan kesepian, atau yang mana nih berondong-berondong yang bisa dipakai dalam tanda kutip gitu ya. Bisa nggak kita orang awam melihat itu, ciri-ciri itu? Kalau ciri-ciri yang seperti itu biasanya bisa aku melihat. Dari gimana? Dari cara bicara dia. Cara bicara Kalau yang cara bicaranya dia ngomong apa, biasanya kan kadang suka berondong kayak gitu, suka ngomong bicara apa sih tentang selangkangan tuh biasa seperti itu. oh, emang mancing-mancing. Biasa mancing, tante perlu dibelai ya, biasa seperti itu. Kadang jadi tuh udah dia kelihatan dari sevulgar situ. itu cara Biasanya bicara. kalau ciri-ciri tante-tante kayak gitu dia sama berondong itu, kalau misalnya ada berondong dia baik.
langsung care, perhatian. Biasanya perhatian. Gimana sih baiknya? Hai katanya, kamu ganteng ya. Biasanya minta nomor handphone. Langsung tuh ya. Ya, biasanya seperti itu. Boleh nggak tante minta nomor HP kamu? Dia tanya buat apa? Ya kalau misalnya tante ada perlu buat bantu-bantu, kadang gitu. Biasanya suka alasan mau ngasih pekerjaan. Seperti itu. Mohon maaf ini ya, kan biasa tante-tante gitu ya, tante girang tuh pada dandanannya hedon, hebring. Ini tante terlihatan sederhana biasa sekali, gimana nih? Kan biasanya kan kalau berondong itu kalau ngelihat kita rapi, perhiasannya lengkap, ya kan mentereng kayak gitu, dia biasanya tuh suka manfaatin kebanyakan. Oh, jadi kita lebih baik berpura-pura untuk sederhana gitu, Iya. supaya nggak minta banyak si berondong itu. Biasanya. Oh, Misalkan jadi kalau misalnya dia ngelihat kita yang glamor, itu dia to the point langsung minta mobil. oh gitu. Bertahap harusnya ya. Iya. Tapi tante baper nggak sama si berondong itu? Awal sih baper, tapi lama-lama udah enggak. Dia Mungkin juga enggak. bosan juga kali ya. Dia juga nggak baper. Dia baper nggak sama tante? Kenapa? Si berondongnya baper nggak sama tante? Kalau dia tuh mungkin cemburunya kalau aku selingkuh sama berondong-berondong yang lain, dia baper itu. Jadi dia pengen miliki aku, tante ini buat gue aja. Jadi uangnya buat gue. Pikiran Iya, dia tuh menguasai seperti uangnya itu. juga ya. Misalnya. Jarang ya kalau berondong itu bener-bener cinta mati sama tante-tante. Saya juga paham seperti itu. Iya, berarti dia cuma pura-pura doang. Ya. Sebenarnya dia tuh Buat nafsunya dia juga, ya Plus material duit. juga biasanya. berarti kan sebenarnya tante udah tahu kalau tante juga dimanfaatin dia kan? Iya sih, sebenarnya dia tahu. Yang penting kan buat kepuasan aja, Jadi saling menguntungkan begitu ya. saling menguntungkan. Kenapa harus nunggu setahun lagi untuk stop? Ya sebenarnya sih nggak harus tahu juga. Kalau misalnya bisa lebih cepat ya lebih bagus. Kira-kira siapa yang bisa bikin tante stop? Yang bisa ngebantu itu biasanya kalau aku dapat teman baru, dia kan kadang aku kalau misalnya dapat teman baru ya, dia suka nasehat. Biasanya kalau dia bisa nasehatin, biasanya aku bisa seperti itu. Ya udah berarti kalau gitu carilah teman-teman baru dari lingkungan baru. Mudah-mudahan bisa apa namanya? Bisa membawa energi baru, positif baru. Apa nggak takut jatuh miskin berhubungan sama Ya berondong suami aku kan pengusaha, jadi saya nggak takut. terus? Kalau suami jatuh miskin? Misal Ya, amit-amit ya, misalnya. Jangan disumpahin. Iya, misalnya amit-amit gitu. Iya Misalnya sih, aduh amit-amit kita sih. Ya kalau jatuh miskin ya mungkin ya itu ajat juga ya. Kadang ya aku juga pikiran juga takut seperti itu sih. Kualat juga ya ngerinya ya. Ya pengen banget sih pokoknya cepat-cepat berubah lah. Takutnya kan lama-lama ya pasti kena teguran juga ya sama yang maha kuasa. Pasti seperti itu. terus berarti tidak mencintai suami sama sekali ya? Masih mencintai juga sih. Cuman hasrat lebih besar daripada cinta. Gini, kadang-kadang orang yang aduh daripada dosa kayak gitu mendingan ya udah udahan sama suami ini, cari suami yang benar-benar bisa memuaskan daripada terus seperti ini. Pernah berpikiran seperti itu? Jadi saya nggak bakal berbuat selingkuh lagi, pengennya seperti itu. Pengennya seperti itu, berarti pengennya tetap mempertahankan rumah tangga Ya. dengan tanpa berondong gitu. Sama pengen berhenti sama berondong. Kalau pilih mana? Kaya tapi gak puas atau miskin tapi puas? Ya sebenarnya sih nggak mau juga. Pilih kaya tapi puas ya. Saya pengen pilih Namanya kaya manusia. puas. Namanya Miskin itu puas percuma. manusia Yang tidak ada pernah puas. kelaparan. Iya. Atau niatan punya tapi udah disteril ya. Udah nggak bisa punya Udah anak nggak. lagi ya. Soalnya kan usia juga udah iya, sekitar 42. walaupun nanti punya suami baru juga nggak bisa punya anak lagi. Apa yang mau disampaikan ke suami? Untuk suami aku, saya minta maaf kalau selama ini mungkin di belakang suami aku saya selingkuh ya. Mungkin insya Allah saya akan berubah pelan-pelan. Saya juga akan mencari teman yang baik. Nah, teman-teman yang kemarin yang masih bisa berteman, tapi jaga jarak agar tidak bisa terhasut lagi. Pokoknya saya akan berusaha setia untuk suami dan
memberikan kasih sayang untuk anak-anak. Kalau untuk anak kamu di rumah nih yang sering ditinggal-tinggal, mau ngomong apa? Untuk anak aku, Mami minta maaf kalau selama ini Mami kurang perhatian sama kalian dan Mami nggak pernah ada waktu untuk kalian. Mami mohon maafin Mami, selama ini Mami sudah bohongin kalian dan papi kalian. Ya, semoga bener-bener bisa terlaksana ya niatan baik ya, niatan baik untuk stop, karena biar bagaimanapun demi kesehatan, Yes. demi keberkahan harus dihentikan. Setuju? Setuju. Jadi kapan? Besok? Sekarang? Hari ini. Hari ini. Kita doakan ya guys, semoga Amin. beneran terwujud, karena memang kalau hasad itu kan memang dari dalam. Yes, Kita yang nggak merasakan nggak bisa kita menilai, karena kita tidak merasakan gitu. Aku juga nggak bisa nggak bisa bersimpati karena aku nggak bisa merasakan, tapi aku hanya bisa mendoakan semoga perubahan itu ada, keajaiban itu ada, sehingga kamu tuh tidak ada hasad lagi untuk itu sama sekali, dan itu tidak ada yang tidak mungkin bagi Sang Pencipta. Betul tidak? Betul. Yang penting kita ada kemauan, Ada kemauan. ada niat aja udah dapat pahala walaupun belum terlaksana. Apalagi kalau terlaksana. Kalau terlaksana kasih tahu saya, kita selamatan. Iya, siap. Ya bikin bubur merah, bubur putih, kan itu artinya keberkahan datang. Iya, betul. Selama kita punya orang tua, kita hidup, punya anak, ada yang banyak yang doain, itu akan ada keberkahan walaupun kita pendosa seperti apapun. Selama kita bertobat pasti ada jalan. Ada jalan. Dan ada keberkahan. Yang penting niat. Iya, udah deh, jangan lagi, kasihan juga kan suami, anak-anak. Yang paling penting adalah kasihan sama diri kamu sendiri. Iya. Bener nggak? Iya kan, kamu yang Apalagi menjalani. zaman susah. Iya, itu double tuh, dunia akhirat tuh. Iya. Ya Udah kan? banyak-banyak bencana. Apesnya di dunia, akhirat juga. Wah, udah kayak gimana? Cuman kan sekali lagi ya netizen, Hani Bani, tidak ada yang sempurna. Jangan menjudge gitu kan. Semua orang, bahkan netizen yang nonton aja pasti punya kekurangan. Jadi jangan merasa diri kita sempurna sehingga kita bisa menjudge orang lain seperti lebih suci daripada dia. Belum tentu, wallahu alam, ya kan? Iya, betul. Siapa tahu di akhirat malah kamu yang lebih dinaikkan derajatnya sama Allah. Pokoknya kita saling mendoakan aja. Terima kasih kisahnya. Sekali lagi disclaimer, ini bukan untuk ditiru. Ini tidak patut ditiru. Kisah ini hanya untuk dijadikan pelajaran dan untuk kita mawas diri supaya kita bisa menjaga diri, menjaga anak-anak, menjaga saudara-saudara kita dari lingkungan-lingkungan yang seperti itu benar adanya loh gitu. Jadi kita harus lebih cerdas, cermat gitu ya, memilih teman, ya nggak? Memilih teman, memilih pasangan, atau memilih tempat di mana kita bekerja, misalnya bergaul, itu menentukan masa depan kita. Gitu aja yang mudah-mudahan dari aku, pulang dari sini mudah-mudahan dapat pencerahan. Amin. Gitu ya, saling support deh. Aku juga nggak merasa diri sempurna, tapi minimal ada suatu nasihat yang harus disampaikan nih, karena kan sama-sama kita wanita, seorang ibu juga, seorang istri juga. Oke, thank you Tante. Ya, sama-sama. Ya, di blok aja tuh nomornya tuh orang-orang itu. Di blok yang penghasut teman-teman Tante tuh. Penghasut diblokir aja. Oke deh. Pokoknya bye-bye. jangan salah pergaulan deh. Iya, betul. Ya. Cakep. Intinya.